Kadang, pena lebih kuat dari pil karena yang disembuhkan bukan hanya tubuh, tapi jiwa yang lama terlupakan. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di jurnal ini. Tempat kita belajar memeluk luka, memaafkan masa lalu, dan menemukan kebahagiaan dalam proses pulih yang tidak pernah instan. Kalau kamu sedang menonton ini, mungkin kamu baru saja bangun dengan rasa panas di ulu hati. Atau mungkin kamu habis kambuh vertigo lalu duduk sambil menahan mual. Atau bisa jadi juga kamu terlihat baik-baik aja di luar, tapi di dalam kamu bertanya, kenapa ya? Kok aku gak bisa kayak dulu lagi? Kok hidup terasa berat banget? Padahal masalahnya cuma ini. Kalau iya, ini video yang harus kamu dengar sampai akhir. Kenapa? Karena hari ini aku akan berbagi pengalaman paling jujur tentang bagaimana aku, seorang yang pernah divonis GERD berat, bisa akhirnya pulih tanpa ketergantungan obat lewat sesuatu yang terdengar sederhana, menulis jurnal. Aku tahu, mungkin kamu berpikir, apaan sih journaling? Cuma nulis-nulis doang. Kok bisa ya sembuhin GERD? Sabar, di video ini aku gak cuma cerita apa yang kulakukan, tapi kenapa ini berhasil, bagaimana caranya, dan apa yang terjadi di balik layar proses 7 tahun ini. Dan yang paling penting, aku ingin kamu tahu, kamu gak sendirian dan kamu bisa sembuh dengan cara yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. So, siapkan teh hangatmu, kita tarik napas dalam, dan mari kita mulai perjalanan ini dari luka menuju cahaya. Beberapa tahun lalu, lebih tepatnya di tahun 2018, sesuatu yang tak terduga menghantam jiwaku. Bukan bencana alam, bukan kecelakaan, bukan kehilangan besar. Tapi cacatnya sebuah kepercayaan. Ya, ini konflik kecil, tapi kalau dialami oleh orang yang sehat secara mental, mungkin cuma jadi bahan obrolan di warung kopi lalu dilupakan besok paginya. Bagiku, ini seperti tombol darurat yang salah tekan dan tiba-tiba, boom, seluruh sistem tubuhku shut down. Aku limbung. Secara medis dokter bilang ini GERD, asam lambung naik, stres juga jadi pemicu. Tapi waktu itu aku menolak mengakui bagian akhir itu. Stres? Gak mungkin lah. Aku orangnya santai, gak pernah marah, gak pernah galau berat. Padahal, di balik senyumku yang selalu lebar, di balik statusku yang alhamdulillah baik-baik aja, ada luka masa lalu yang tidak pernah aku validasi. Luka yang kusimpan rapat-rapat dalam dada, kubungkus dengan kata, udahlah, gak usah dipikirin. Orang lain juga pernah mengalami yang lebih berat. Aku harus kuat, gak boleh lemah. Tapi tubuhku tentu gak bisa bohong. Ketika ada siklus yang hampir mirip dengan trauma masa lalu, meski hanya 10%-nya, otakku langsung masuk ke mode survival. Jantung berdebar kencang, napas pendek, tangan berkeringat. Dan ya, asam lambungku naik seperti air mendidih. Aku gak sadar, GERD-ku ternyata bukan hanya soal makanan pedas, tapi ini adalah bahasa tubuhku yang berteriak, "Hey, ada sesuatu yang belum selesai di sini. Ada emosi yang belum kau akui, ada luka yang belum kau peluk." Dan aku terus menyangkal, sampai akhirnya aku berada di titik terendah dalam hidupku. Dalam 1 bulan, aku dirawat di rumah sakit 2 kali. Pertama karena dehidrasi akibat muntah berkepanjangan. Kedua karena pingsan di kamar mandi akibat vertigo dan tekanan darah yang anjlok. Aku ingat betul,
Di kamar rawat inap yang dingin, di tengah malam, aku menatap langit-langit dan aku bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah ini akhirnya? Apakah umurku memang tinggal sedikit? Kenapa ya aku yang dulunya sangat sehat, sekarang untuk berdiri pun aku limbung dan harus pegangan ke tembok?" Dan yang paling menyakitkan bukan rasa sakitku, tapi rasa ketidakberdayaanku. Setelah pulang dari rumah sakit, aku mencoba segalanya. Obat lambung 3 kali sehari, pantang coklat, pantang pedas, tidak makan asam, nggak makan susu, minum air jahe, madu, kunyit, lidah buaya. Terapi pun ada terapi acupressure, bekam, bahkan pijat refleksi. Hasilnya tentu membaik 2 jam setelah minum obat, lalu kambuh lagi. Aku terjebak di roller coaster tanpa rem. Dan aku sadar ternyata bukan makananku yang salah, tapi responku terhadap stres itulah yang memicu badai dalam tubuhku. GERD dan kecemasan itu seperti 2 sisi koin yang saling memperkuat. Kecemasan mengakibatkan otot kerongkongan menegang, kemudian asam naik. Asam naik membuat rasa tercekik, rasa sesak, dan otak mengira ada bahaya. Kemudian memicu respon fight or flight, dan kemudian kecemasan pun meningkat. Ya, lingkaran setan tanpa akhir, dan aku harus mencoba memutuskan lingkaran itu. Sampai suatu malam aku googling GERD dan penyebabnya. Di halaman ketiga aku menemukan satu kalimat yang mengubah segalanya. GERD fungsional seringkali adalah ekspresi fisik dari tekanan emosional yang belum terselesaikan. Aku membacanya berulang kali, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa gila. Aku hanya manusia yang punya sistem saraf yang bekerja terlalu baik sampai mengira ancaman kecil adalah ancaman antara hidup dan mati. Dan disitulah aku memutuskan cukup. Aku gak bisa hanya mengobati tubuhku, aku harus menyembuhkan jiwaku juga. Saat itu pandemi belum datang, tapi aku masih takut untuk keluar rumah. Bukan karena takut virus, tapi karena takut kambuh di tempat umum. Jadi, aku mencari bantuan lewat jejaring dokter online. Aku scroll satu persatu profil psikiater dan psikolog, sampai aku menemukan seorang dokter perempuan. Reviewnya, dokter gak cuma ngasih obat, tapi dia ajari aku jadi teman terbaik untuk diriku sendiri. Tanpa pikir panjang aku langsung booking konsultasi dan ya, 45 menit pertama itu seperti pintu yang lama terkunci akhirnya didobrak dan terbuka. Beliau gak bilang kamu depresi, tapi beliau bilang kamu gak sakit, kamu cuma terluka dan luka itu butuh perawatan bukan penghukuman. Lalu beliau memberiku 4 tips pilar penyembuhan. Aku menyebutnya 4P. P pertama pola makan, P kedua pola pikir, P ketiga pola tidur, dan P keempat pola aktivitas. 4P ini harus jalan bareng, gak cuma 1 atau 2. Karena kalau cuma 1 atau 2 kamu akan bolak-balik kambuh. Dan yang paling mengejutkan, gak ada satu pun yang rumit, tapi semuanya harus konsisten. Untuk P pertama pola makan, aku menjalani diet gluten, diet gula, dan diet karbo. Jadi aku merubah semua makanan aku menjadi real food. Dokter menyemangati aku bahwa pantangan itu bukan berarti menghukum diri.
pantangan adalah bentuk kasih sayang. Dan yang paling penting itu makan harus pelan ya. Kunyah 20 kali per suap. Why? Karena mengunyah itu adalah bentuk meditasi pertama. Saat kamu mengunyah pelan, kamu memberi sinyal ke otak bahwa kamu aman, kamu tidak dalam bahaya, dan kamu bisa mencerna dengan tenang. Dan sistem pencernaanmu merespon itu. P yang kedua adalah pola tidur. Pembahasan ini agak panjang ya, tapi kalau kalian tertarik banget untuk aku membahas ini, kalian bisa komen di kolom komentar kalau kalian tertarik untuk aku membahas ini. P ketiga itu pola aktivitas. Aku dulu berpikir olahraga gak mungkin lah aku lemes terus. Tapi dokter menyarankan bahwa kamu gak perlu lari maraton loh. Kamu cukup hadir di bumi 15 menit sehari. Lalu beliau ajari aku untuk grounding dan berjemur pagi. Manfaatnya banyak banget dan kamu bisa googling ya. Dan menurutku yang paling ajaib itu apa? Yang paling ajaib adalah rasa tertanam di bumi ini membuat aku merasa bahwa aku nggak sendiri. Aku bagian dari sesuatu yang lebih besar, bagian dari ciptaan Allah, dan bagian dari semesta. Keempat, pola pikir. Ini nih yang paling gong dan paling mengubah hidupku. Di sesi ketiga, dokter menyarankan aku kalau aku gak bisa menyembuhkan luka kalau masih ada perasaan yang aku salahkan. Dan disitulah air mataku pertama kali tumpah. Aku terseduh-seduh membaca chat dari dokter tersebut. Beliau mengajari aku 3 langkah transformasi pikiran. Langkah pertama, hentikan usaha untuk merubah yang enggak bisa kamu kendalikan, seperti masa lalu, perilaku orang lain, dan apa yang orang pikirkan tentangmu. Kedua, fokus pada yang bisa kamu kendalikan. Apa yang bisa aku kendalikan? Itu adalah responku. Mau marah boleh, tapi pilih mau meledak atau mau menulis. Mau sedih, boleh juga, tapi pilih mau tenggelam atau mau memeluknya. Dan langkah ketiga, terima, akui, dan lepaskan semua emosimu. Ini prinsip emotional release yang beliau ajarkan. Pertama, menerima bahwa emosi itu valid. Kalau misalnya aku marah, aku takut, aku kecewa, ya nggak perlu dilawan. Jangan bilang kalau aku nggak boleh marah, aku nggak boleh takut, aku nggak boleh kecewa, aku nggak boleh nangis. Kalian nggak boleh melakukan itu ya. Kedua, akui perasaan itu. Akui misalkan, ya Allah, aku marah karena seseorang menyakitiku dengan kata-katanya. Dan ketiga, lepaskan. Jadi beliau bilang bahwa cara paling ampuh untuk melepaskan emosi pun salah satunya menulis. Beliau bilang otakmu nggak bisa membedakan antara yang ditulis dan yang dialami. Saat kamu menulis luka, kamu memberinya ruang untuk keluar, bukan tersimpan di tubuh. Jadilah journaling. Awalnya jurnalku acak-acakan, hanya checklist harian, seperti olahraga 10 menit, berjemur, grounding, meal plan, tidur sebelum jam 10 malam, dan 3 hal rasa syukurku hari itu. Tapi lama-lama aku mulai menulis emosi harian layaknya Dear Diary. Dear Diary, hari ini aku bla 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 bla, yang seperti itu pokoknya ya. Dan beberapa jam setelah nulis itu, rasa panas di ulu hatiku hilang. Bukan karena obat, tapi karena beban di hatiku udah dikosongkan. Journaling bagiku itu bukan cuma catatan, tapi dia adalah terapi bicara dengan diri sendiri, ritual pengampunan, latihan syukur aktif, dan deklarasi iman harian. Aku lebih senang untuk menyebutnya sebagai jurnal jiwa sih, karena isinya bukan hanya apa yang kulakukan, tapi siapa aku sedang menjadi.
Dari pengalamanku, journaling itu seperti multivitamin jiwa. Manfaatnya luas banget. Pertama, bisa menurunkan gejala GERD secara signifikan. Kenapa? Karena menulis mengurangi beban di sistem saraf. Otot kerongkongan rileks dan asam nggak naik. Kedua, membangun self-trust atau rasa percaya pada diri sendiri. Dan percaya deh, itu lebih kuat dari 1000 help quote di Instagram. Terakhir, memperkuat ikatan dengan Allah. Saat aku menulis, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku percaya Engkau tidak memberi ujian melebihi kemampuanku." Itu bukan sekedar kalimat, itu adalah doa yang lahir dari kejujuran. Dan Allah sangat mencintai hamba yang jujur. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih suka kepada hamba yang lemah, yang selalu mengakui kelemahannya, daripada hamba yang sombong karena merasa kuat." Hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Al-Albani. Journaling bagiku adalah bentuk tawadu modern. Aku lemah ya Rob, tapi aku datang kepadamu dengan pena dan kertas. Aku ingin jujur, aku nggak sembuh dalam 30 hari. Butuh 7 bulan buat lepas dari obat lambung, butuh 2 tahun untuk aku nggak takut makan di luar, butuh 4 tahun untuk aku bisa bilang, aku utuh lagi. Dan yang paling penting, aku nggak lagi takut pada rasa sakit. Karena aku tahu, ini bukan musuhku, ini guru, ini cara tubuhku mengajariku untuk lebih lembut pada diri sendiri. Sampai suatu hari, aku bisa makan sate pedas di acara keluarga. Dan gak kambuh dong. Bukan karena tubuhku kebal, tapi karena jiwaku sudah damai. Dan disitulah aku tahu bahwa aku utuh kembali. Bahwa aku pulih sepenuhnya. Oh iya, sebelum kita tutup, aku mau jujur sekali lagi. Aku tahu ada yang nonton ini sambil mikir, wah kelihatannya rapi banget ya prosesnya, checklistnya jelas, jurnalnya rapi, dokternya pas. Tapi pada realitanya, enggak segaris lurus itu. Ada berbulan-bulan di mana aku nge-delete semua jurnalku lalu nangis sambil bilang, buat apa ya aku nulis, masih aja kambuh, aku pun masih takut. Terus ada hari-hari di mana aku skip grounding lalu malah scroll medsos sampai 2 jam. Ya, sampai 2 jam tanpa henti. Dan besoknya aku vertigo parah. Dan ada waktu di saat aku rasanya ingin menyerah dan bilang ke dokter, "Dok, mungkin emang gak worth it untuk aku sembuh." Dan ketahuilah bahwa semua itu manusiawi. Jalan pulih itu nggak lurus kayak jalan tol. Dia lebih mirip jalan setapak di hutan. Kadang licin kita terpleset, kadang buntu kita muter-muter, kadang ketemu sungai lalu kita harus berhenti dulu cari jembatan. Tapi kamu nggak sendiri di jalan itu. Kalau hari ini kamu lelah, kalau kamu lagi setelah 2 minggu membaik, kalau kamu marah ke diri sendiri karena kenapa nggak bisa konsisten, aku ada di sini dan aku undang kamu untuk bercerita di kolom komentar. Bukan buat aku kasih nasihat ya, tapi biar kita sama-sama dengar. Kamu boleh cerita apapun itu. Dan di sini kita nggak cari kesempurnaan. Kita cari keberanian untuk terus mencoba meski dengan langkah kecil, langkah yang goyah dan kadang salah arah. Karena yang menyembuhkanmu bukan kecepatan, tapi keinginan untuk tetap kembali lagi dan lagi. Jadi, jika kamu sedang berjuang dengan GERD, kecemasan atau rasa lelah yang tak berujung, aku ingin kamu tahu 3 hal, bahwa kamu tidak lemah, tubuhmu bukan musuhmu, dan Allah tidak sedang menghukummu. Malah Allah sedang mendekapmu dengan cara yang mungkin tidak kamu mengerti sekarang. Tapi suatu hari nanti kamu akan berkata seperti Nabi Yusuf alaihissalam, "Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepadaku ketika Dia membebaskanku dari penjara
dan membawaku keluar dari sumur kegelapan. Kalau video ini menyentuh hatimu, kamu bisa like sebagai tanda aku butuh ini hari ini. Atau bisa jadi share ke sahabat yang mungkin sedang diam-diam menderita. Dan kamu boleh juga kok untuk subscribe, karena channel ini kita tidak mencari kesembuhan instan. Kita cari kedamaian yang bertahan seumur hidup. Dan kalau kamu mau, coba deh journaling mulai hari ini. Ambil kertas, lalu tulis, hari ini aku merasa bla 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 bla, aku menerima ini, aku mengakui ini, dan aku melepaskannya kepadamu ya Allah. Lalu tutup mata, tarik napas pelan, dan percayalah, langkah kecilmu hari ini adalah benih kesembuhanmu besok. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, masih di ruangan yang sama. Sampai saat itu tiba, semoga Allah selalu jaga jiwamu, sayangi dirimu, dan selalu bersyukurlah. Kadang, pena lebih kuat dari pil karena yang disembuhkan bukan hanya tubuh, tapi jiwa yang lama terlupakan. Bye.